Korupsi. Kita sebagai warga Indonesia pasti tidak asing dengan kata tersebut, karena Indonesia sendiri tidak kekurangan bahan untuk masalah korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya sekedar tindakan pejabat yang mencuri uang negara, melainkan sebuah fenomena yang jauh lebih mendalam dan sistematik. Sekelas ini 10.000 telur gulung. Ya gimana ya, kan rupiah lagi melemah guys. Ya bener, dolar naik guys. Ya itu tapi gara-gara korupsi juga. Waduh. Oh bener ya? Halo. Halo. Selamat sore. Iya sih udah sore. Sore, bener. Jadi kan kita di sini bahas korupsi ya. Iya. Korupsi itu udah kayak anu nggak sih? Udah Musik aja. jelek sehari-hari yang bakal kita dengar itu. Di berita manapun kan ada korupsi, di mana-mana korupsi. Kan aku sendiri kan ada usaha, lu kan keluarga kan. Bahkan kayak usaha keluarga gitu aja loh. Ada yang kayak contohnya kemarin itu. Baru beneran kemarin banget. Jadi kan orang mau beli senter tuh ceritanya. Harganya itu 135.000. Udahlah menawar. Mau nawar 130 atau 120, jadi dia okein aja kan. Biarin aja. Jadi dia beli dengan harga 130. Minta tuliskan nota nih. Jadi saya tuliskan tuh notanya. Pas ditulis notanya tuh, padahal kan udah ada tuh keterangan kayak dilarang untuk mengubah kayak harga nota atau harga barang atau minta nota kosong. Iya. Dengan santainya orang itu bilang, boleh nggak sih ditulis di situ 150? Ngotak nggak sih? Ngotak nggak sih? Udahlah menawar di awal, terus minta perubahan harga di nota gitu kan. Jadi kan saya tuh langsung kayak, oh nggak bisa, saya nggak berani gitu. Ini udah kayak termasuk penyalahgunaan atau dalam bentuk korupsi yang kita kenal. Mau melakukan korupsi itu kan kebanyakan karyawan juga tuh. Kayak pengen meraup untungnya lebih banyak, walaupun alasannya ntar nggak apa-apa lah buat bensin katanya, buat rokok. Ya maksud saya itu kan udah urusan kamu sama bosmu gitu lah. Apa urusannya kami yang rugi gitu sebenarnya. Apalagi kan ini tentang kepercayaan yang dipertaruhkan, diamanahkan. Ya. Makanya kan ada tuh kayak nilai anti korupsi katanya. Itu ada 9. Walaupun ada 9, saya cuma bilang 6 aja ya di kasus yang ini. Yang pertama tuh ada jujur kan. Kayak penggantian harga nota atau minta nota kosong itu sendiri kan sebuah bentuk ketidakjujuran ya. Udah bohong tuh, bohongnya entah kayak ke Tuhan bisa, kayak ke bosnya sendiri atau Ke diri sendiri. nah itu kayak ke diri sendiri juga bisa. Yang kedua tuh kan ada pertanggungjawaban tuh. Kan saya sendiri tuh sebagai pelaku dari pelayanan transaksi gitu kan. Sebagai pelaku dari pelayanan transaksi kan harus bertanggung jawab. Ada juga tuh kan peraturannya di toko itu kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang ketiga tuh kan ada berani. Kita harus berani. Kita harus berani untuk menggagalkan korupsi seseorang ya. Yang ketiga aja berapa udah nih. Yang keempat yang keempat itu kan ada disiplin tuh juga. Disiplin itu sendiri kan salah satu moralitas yang harus kita terapkan gitu, terhadap kehidupan sehari-hari gitu kan. Peraturan. Ya aturan atau prosedur yang berlaku gitu sebenarnya. Kalau semisalnya kita, oh ya nggak apa-apa nih saya ganti, kan itu udah nggak disiplin sama peraturan yang ada kan, udah nggak ada SOP-nya tuh kayak gitu. Dan akibatnya kalau kita terus melakukan itu ketidakdisiplinan, jadi nanti ke pelanggan selanjutnya yang lain tim mereka bakal tahu gitu, atau dia gitu Ya bakal jadi tahu. kan ternormalisasi itu jadinya ntar. Nah terus terusnya ada adil tuh. Ini kan kalau dia minta penggantian harga di nota, yang pihak yang merasa tidak diuntungkan, sebutlah perusahaannya atau bosnya, itu kan merasa ketidakadilan tuh ada di situ. Iya. Selanjutnya itu ada peduli ya. Kita kan harus peka atau peduli terhadap dampak yang ditimbulkan semisal dari orang tersebut kan melakukan korupsi gitu, dengan memikirkan kayak apa jangka panjang selanjutnya yang dilakukan oleh orang tersebut gitu, misalnya kerugiannya atau apanya gitu ya. Kayak kita aware, peka, itu kan kita termasuk bentuk peduli gitu kan ya.
peduli, bukan karena kepo. Ya benar. Oke. Jadi kira-kira apa pelajaran atau hikmah yang bisa kamu dapatkan dari kejadian tadi itu di toko? Hikmah ya. Hikmah ya, pelajaran. Hikmah. Kesel ya, hikmahnya tentu ada kan pasti. Kita tuh kan karena merasa itu kecil kan, itu paling 5.000 doang gitu kan. Tapi ya namanya biarkan 5.000 doang kan, namanya korupsi itu ya korupsi ya guys. Jangan dilakukan di rumah. Jangan dilakukan di rumah. Tolong jangan sampai kalian melakukannya. Tapi karena udah malam juga ya. Perjalanan pulang. Tenggelam matahari juga. Iya. Itu kan sebenarnya kayak tokoh anti korupsi itu kan sebenarnya tuh banyak tuh. Cuman ya gak bisa juga kan ingat satu-satu, apalagi kan Iya, saya orangnya susah banget ingat nama orang gitu. Iya. Yang paling terkenal tuh kan yang saya tahu itu, bahkan sekelas orang seperti saya pun tahu gitu sebetulnya. Ini dia. Ini dia. Itu kan Baharudin Lopa namanya. Baharudin Lopa. Nah, kasus yang terkenal yang diberantas sama beliau ini kasus korupsi dari mantan presiden kita, yaitu Pak Soeharto, bersama dengan mantap terus bersama dengan sahabat yang kata dengan Bob Hasan ya, atau yang dijuluki dengan Raja Hutan. Raja hutan. Raja hutan. Raja ngumpul. Nah, bahkan sekelas beliau pun walaupun terkenal memberantas korupsi dengan gagah berani ya, beliau tuh orangnya sederhana, bahkan bawahannya menyebut kalau beliau itu hidup dalam kemiskinan gitu. Sekarang kan korupsi merajalela di mana-mana. Kita rakyat kecil pun sebenarnya mau berani bisa, Iya. cuman masih kalah gitu. Iya, masih kalah. Sedangkan beliau ini masih berpegang teguh pada prinsipnya gitu. Benar. Karena korupsi itu salah, jadi harus diberantas gitu. Itu yang menurut saya menginspirasi gitu, yang memang menurut kita salah gitu, ya lakukan aja gitu, berantas gitu, dengan berani gitu, jangan takut gitu. Kalau dampaknya luar biasa banget kan. Lihatlah ini apa terjadi saat ini. Nah, lihatlah yang terjadi saat ini. Dan kalaupun ada beliau yang part 2 atau beliau masih hidup di zaman sekarang ya, bahkan kayaknya kasus korupsi yang triliunan itu, yang 200-300 triliun itu, kayaknya bisa beliau bantas ya dengan Benar. gagah berani. Benar. Ya mungkin sampai di situ. So, Kita pulang. Dadah.